Shalom adik-adik yang di rumah. Iya, selamat hari Minggu Kak, hari ini Selamat Kak. hari Minggu juga, Bi. Iya, udah lama loh kita Kak hari Minggu tidak bersama-sama dengan anak KKR kita. Tapi hari ini kita masih tetap bersama dengan anak KKR kita Iya, Bi. untuk memuji Nama Tuhan dong, Bi. Iya. Kita sapa dulu adik-adik yang di rumah yang anak kecil, anak tanggung, anak balita dong Kak. Oke, Bi. Selamat hari Minggu anak-anak yang balita, anak kecil. Iya, selamat hari Minggu juga ya Kak ya. Dan juga anak tanggung dan remaja, selamat hari Minggu dari kakak-kakak ini. Ya, hari ini kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Kita nyanyikan satu lagu penyembahan dulu, Bi. Iya. Kita nyanyikan Bagaikan Bejana. Semua adik-adik yang di rumah, duduknya rapi, dipersiapkan hatinya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan namamu. Iya Kak, hari ini tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya Kak ya. Oke, Bi. Iya. Mari kita bersama doa. Bapak, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, karena Kau masih memberikan napas kehidupan ya Bapak. Tuhan Yesus, berkati kami anak sekolah minggu yang akan beribadah, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Berilah kami roh dengar-dengar akan firman-Mu, dan berilah kami hati yang sukacita untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapak. Hanya doamu kami syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bi, hari ini kayaknya cuacanya cerah ya, Bi. Iya, kayaknya cuacanya hari ini cerah ya. Iya, cerah. Iya. Kita nyanyi deh satu lagu dong, Bi. Lagu Matahari dong, Bi. Oh, lagu matahari Oke. ya. Jadi supaya mataharinya tetap cerah cemerlang ya. Ayo, Iya. kita bersama-sama yang di rumah juga ya. Matahari bersinar terang. Bikin gerakannya ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak berbunga di taman, semuanya bertumpah dan indah, biar memuji nama Tuhan, biar memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, Bi. Oke.
Matahari bersinar terang, burung-burung jangan senang, harum gemerlap berbunga di taman, semuanya mengajak kepada Tuhan. Biar memuji nama Tuhan yang esa, biar memuji nama Tuhan yang esa. Oke Bi, kita mau nyanyi lagi long Bi. Kita nyanyi dengar dia panggil nama saya. Ini ada gerakannya juga loh adik-adik, ikutin Bibi sama kakak ya. Berarti sambil buat gerakannya di rumah juga ya kak ya? Iya dong, Oke. jangan malas berdiri, ayo bangkit berdiri semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, hari ini kan Kak, hari ini adalah ayat hafalannya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah ke hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kira-kira tema kita apa ya Bi? Apa ya temanya hari ini? Iman yang bertumbuh. Oh, jadi iman itu harus lebih lagi ya kak ya? Iya Bi. Iya. Nah, Jangan segitu-gitu aja dong. jangan Bi. segitu-gitunya saja Harus ya. bertumbuh setiap Harus hari. bertumbuh setiap hari dan setiap hari. Betul, Bi. Oke. Nah, untuk itu kita sama-sama bernyanyi lagunya apa kak? Baca kitab suci supaya iman Oke. kita selalu bertumbuh. Amin. Supaya bertambah setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita akan mau nyanyi satu lagi dong Bi, lagu yang semangat-semangat. Satu lagi aja. Lagu yang semangat kak. Kerja buat Tuhan selalu Oh, manusia. kita harus bekerja ya kak ya. Iya dong Bi. Oke lah. Kita sama-sama menyanyi juga ya untuk adik-adik yang berada di rumah. Kita bersama-sama bernyanyi kerja buat Tuhan. Wajahnya yang senyum ya adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis
silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita mau angkatkan satu pujian bagaikan bejana. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, kita lipat tangan kita, tutup matanya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bergerak seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Mari duduk yang manis ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Duduk yang manis sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa yang baik. Karena hari ini juga kami boleh beribadah meski di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang hadir, yang menguasai hati kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Inilah kami semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Oke, sudah dipersiapkan Alkitabnya semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Mari yang sudah mempersiapkan Alkitabnya coba dibuka dulu ya. Kita akan membaca dulu untuk bacaan remaja ya. Untuk bacaan remaja kita baca dulu dari Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7, saya akan bacakan ya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, sekarang kita masuk ke bahan renungan kita minggu ini. Ya, coba lihat
Lukas 8 ayat 4 sampai 11 ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11, anak kecil, anak tanggung dan anak remaja. Yang sudah semua membuka Alkitabnya, saya akan bacakan ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diijak oleh orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Salam semuanya. Ya, saya berharap, kami berharap semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu kami semuanya, baik dari kelas balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja, semuanya sehat, ya, semuanya sehat. Jadi hari ini kita tadi sudah mendengar bacaan kita, mungkin semuanya di rumah sudah membaca firman Tuhan ini tadi. Perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi temanya yaitu bertumbuh, ya, bertumbuh untuk anak balita, bertumbuh untuk anak kecil, anak remaja dan anak tanggung, iman yang bertumbuh. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, sebelum saya bercerita, kita menyaksikan dulu sebuah video. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Pada hari itu juga keluarlah Isa dari rumah itu lalu duduk di tepi danau. Kemudian sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Oleh sebab itu naiklah ia ke sebuah perahu. Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau. Banyak perkara yang disampaikan kepada mereka melalui ibarat, sabdanya. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan. Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar.
Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Sudah kita saksikan ya. Jadi setelah kita membaca firman Tuhan, menyaksikan video singkat tadi, coba kita perhatikan di situ ada 4 tempat ya, 4 jenis tempat jatuhnya benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Tadi ada satu yaitu pinggir jalan ya. Yang kedua yaitu di tanah berbatu-batu. Yang ketiga di semak duri, dan yang keempat tanah yang subur. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau kita tadi bawa benih ya, contohnya umpamanya ada biji tomat kita bawa, lalu kita siramkan di pinggir jalan, apa yang terjadi? Tentu akan dipijak orang yang lewat, akan dipijak-pijak orang yang lewat. Benih yang sudah dipijak-pijak itu pasti tidak akan bertumbuh, ya, tidak akan bertumbuh. Lalu yang kedua, ada tadi di tanah yang berbatu-batu. Coba bisa kita bayangkan kalau tanah yang berbatu-batu, dia bertumbuh, ada akar enggak? Di mana dia bisa bertumbuh akarnya coba? Ya, akarnya itu meski ada akar, tapi akarnya itu tidak akan masuk ke dalam tanah dan tidak mendapatkan air. Tumbuhan yang tidak mendapatkan air, maka ketika dia bertumbuh, begitu datang panas akan cepat layu dan bahkan mati. Ya, lalu apa lagi? Di semak duri, dihimpit. Coba kalau kita taburkan, mungkin dia tumbuh, tapi tidak bisa bertumbuh dengan subur. Kenapa? Karena akan dihimpit oleh semak duri itu. Lalu yang keempat adalah tanah yang baik dan subur. Maka tanah yang baik dan subur itu akan berbuah banyak. Ya, ini artinya begitulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita, anak-anak balita yang dikasihi Tuhan. Ya, apa itu benih? Ya, apa yang benih yang tumbuh itu? Firman Tuhan itu adalah benih. Jadi bagaimana supaya firman itu tumbuh di hati kita? Hati kita ini adalah tempat tumbuhnya firman. Ya, jadi hati kita ini apakah hatinya berbatu-batu? Apakah hatinya tadi seperti di pinggir jalan? Apakah hatinya tadi seperti semak duri? Atau hati kita seperti tanah yang subur? Ya, kalau hati kita seperti berbatu-batu, apa sih itu hati yang berbatu-batu? Mungkin anak-anak balita yang pikirannya hanya jajan, jalan-jalan, baju cantik, makanan. Mungkin itu seperti itu aja pikirannya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kecil yang malas, egois? Ya, nah, bagaimana coba firman Tuhan itu bisa bertumbuh? Bagaimana dengan anak tanggung, iman yang bertumbuh bagaimana? Bagaimana dengan anak remaja yang iman yang bertumbuh? Ya, iman yang bertumbuh. Tadi kalau benih itu mau bertumbuh, mau tumbuh subur, maka harus ada kerja keras kita. Ya, anak-anak balita mungkin kalau ada mau menaburkan benih, pasti dia cari, ini saya akan taburkan di tanah yang bagus ini. Anak kecil juga seperti itu. Anak remaja bagaimana? Mungkin kalau kita menanam sesuatu, kalau kita tahu itu di situ ada semak duri, ada batu, mungkin akan kita singkirkan batu dan semak duri itu. Kan gitu. Kita akan singkirkan atau kita cangkol atau kita korek-korek supaya kita buang semak dan batu itu. Baru kita tabur di situ benih. Supaya apa? Supaya benih itu bisa tumbuh subur. Artinya iman yang bertumbuh itu perlu perjuangan. Ya, iman yang bertumbuh itu perlu perjuangan.
Jadi nggak bisa, kan gitu, nggak bisa kita, oh nanti iman kamu bertumbuh, tapi kita tidak berjuang untuk bertumbuh iman kita. Jadi anak tanggung ya, kita harus bekerja keras. Agar apa tadi? Duri, apa duri yang ada dalam hati kita? Mungkin dari duri egois kita, pemalas kita. Zaman sekarang mungkin kita ya mempergunakan IT secara salah, kan gitu. Tidak benar kita mempergunakan IT. Jadi ini yang harus kita buang, harus bekerja keras melawan ini. Tadi anak-anak balita, ya, anak-anak balita yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya firman Tuhan itu tumbuh dalam kehidupan kita? Ya, mari jaga hati kita. Anak-anak balita dijaga hatinya. Bagaimana cara menjaga hatinya? Coba, jadi kita tidak boleh cengeng. Ya, tidak suka menangis. Anak kecil juga seperti itu, tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Supaya apa? Supaya benih tadi, firman Tuhan tadi tumbuh di hati kita. Bagaimana hati kita bisa bertumbuh? Iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh ini menjadi tanggung jawab, ya apalagi sudah anak tanggung dan remaja, bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Iman itu tidak cukup bertumbuh saja, tapi iman itu bisa kita kembangkan supaya apa? Tadi tumbuhan tadi tidak hanya bertumbuh, tapi dia punya cabang. Ya, dia bertumbuh semakin besar, dia bertumbuh ke samping, bertumbuh semakin tinggi dan akarnya pun semakin dalam. Jadi ketika datang pun tantangan kehidupan kita bagi remaja tidak langsung goyah. Ya, tidak langsung goyah. Tadi seperti kita saksikan video, ada iblis yang menggoda, ya, langsung jatuh. Dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, maka banyak tantangan, banyak percobaan yang kita hadapi. Jadi kita di sini bagaimana kita menghadapi tantangan dan cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap gagah ketika ada pencobaan yang datang. Apa yang harus kita lakukan? Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus semakin hari semakin bertumbuh. Kenapa? Karena iman yang bertumbuh ini akan membuat hidup kita menjadi kuat menjalani hari-hari kita. Ya, di dalam kita menjalani hari-hari kita. Jadi iman ini berfungsi juga untuk apa? Coba iman kita ini berfungsi untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Ya, rasa percaya diri kita, menumbuhkan rasa bagaimana supaya kita bisa kuat ya di dalam Tuhan. Jadi sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kalau kita lihat tadi bagaimana kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu tadi sudah bernyanyi. Wah, asik sekali ya, asik lagunya tadi hari kita nyanyikan. Dan tadi sudah dibacakan juga sebagai ayat hafalan kita, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita bisa melimpah dengan syukur? Kita bisa bersyukur ketika iman kita bisa bertumbuh. Ketika kita bisa menjaga iman kita dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ya, apa saja sih yang membuat kadangkala kita goyah dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa menjaga iman kita. Apa? Yaitu kehidupan kita egois kita, ya. Egois kita tidak sabar. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kan gitu. Kita tidak peduli dengan orang lain. Tapi hari ini melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Tadi dikatakan apa? Jika ia mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Karena apa? Karena dari pendengaran itu akan
tumbuh iman kita, ya. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Iman tumbuh dari pendengaran. Jadi, maka kita seharusnya harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya iman kita bisa bertumbuh. Ketika kita sering mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, maka kehidupan kita akan menjadi kuat, tidak goyah. Maka ada dikatakan, ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Tanpa roh Tuhan kita tidak bisa kuat. Jadi bagaimana kita bisa kuat? Itu karena Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan. Jadi khususnya untuk anak tanggung dan remaja, ya, agar iman yang bertumbuh ini, iman yang bertumbuh ini menjadi kuat dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Tentu harus ada perjuangan kita, ya. Tentu harus ada perjuangan kita. Tidak mungkin kita bilang, oh imanku harus kuat, tapi kita tidak berjuang. Perjuangan kita apa? Melawan daging, ya. Perjuangan kita melawan daging. Apa yang harus kita lawan ketika kita mau iman kita semakin bertumbuh? Apa yang kita lawan? Keinginan-keinginan daging kita. Banyak keinginan daging. Salah satu contoh sekarang ini apa yang sering kita lakukan? Mungkin anak tanggung, anak remaja, dia lupa belajar, dia lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Kenapa? Karena hanya main game. Ya, sekarang anak-anak juga suka main IG. Jadi lupa dia apa tanggung jawabnya. Mungkin berpikir, sebentar lagi, kan belajarnya dari rumah. Kan sebentar lagi bisa dikerjakan, belajarnya dari rumah, entar, akhirnya terlupakan. Dan apa akhirnya? Karena terlupakan tugas yang tidak dikerjakan tadi, mendapat nilai yang jelek. Ya, mendapat nilai yang jelek. Anak-anak tanggung, anak-anak remaja dikasih Tuhan, seharusnya ya sudah punya pengertian. Kan gitu, kita sudah punya pengertian. Jadi sangat penting menjadikan iman kita ini bertumbuh. Karena ya itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika iman kita bertumbuh, maka itulah menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita. Menghadapi tantangan hidup. Sekalipun ya memberi sukacita dan harapan yang baru bagi kita. Itulah iman. Memberi sukacita, memberi harapan baru, ya. Itulah iman. Jadi semakin bertumbuh iman kita dalam Tuhan, maka memampukan kita melakukan perbuatan baik. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Sekarang banyak waktu yang diberikan kepada kita. Ya, semua anak-anak sekarang belajar daring dari rumah. Ya, kebebasan itu ada. Setiap anak sekarang memiliki HP masing-masing. Jadi bagaimana kita menghadapi ini? Ya, jadi harus kita kuat dalam iman. Iman kita semakin bertumbuh supaya tantangan ini bisa kita hadapi dengan baik. Jadi harus ada tekad kita yang kuat supaya iman kita bertumbuh, kan gitu? Ya, supaya iman kita bertumbuh dan firman yang ditabur bisa tumbuh di dalam hati kita. Bisa bertumbuh dalam hati kita. Dengan bertumbuhnya firman Tuhan itu, maka bertumbuh pula lah karakter-karakter dalam kehidupan kita. Karakter yang bagaimana? Karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Karakter yang menyenangkan hati orang tua. Nah, ya, itu yang kita mau. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua. Jadi itu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, baik anak balita, baik anak kecil, ya, yang suka masih cengeng-cengeng, suka nangis, suka egois. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita buat hati kita, hati sebagai tempat yang subur tumbuhnya firman Tuhan, ya. Tempat yang subur tumbuhnya firman Tuhan. Begitu juga anak tanggung, anak remaja. Marilah kita jadikan iman kita bertumbuh semakin hari, semakin bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana hati kami bisa bertumbuh, menyiapkan hati sebagai tempat firman Tuhan bertumbuh. Untuk itu Tuhan ajari kami supaya kami tetap mendengarkan firman Tuhan, karena dari pendengaran firman Tuhan iman kami semakin ditumbuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Tes. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, gak ada yang main-main. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, takkanlah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa syafaat. Semuanya duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, ibadah kami hari ini telah selesai. Bapa, kami mengucap syukur, dan sebagai ucapan syukur kami telah mempersembahkan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan ucapan syukur ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga yang tinggal pada kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan sebagai saluran berkat bagi kami. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaan dan usahanya. Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah, baik anak balita, anak kecil, anak tanggung dan anak remaja. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan. Engkau yang menambah-nambahkan kepintaran kepada mereka semua, hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh belajar dengan baik dan bertumbuh secara iman. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GBKP Batam Center. Tuhan berkati pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan, supaya gereja kami GBKP juga boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanan kami.
Bangsa dan negara kami juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kepintaran dan hikmat untuk para pemimpin kami, khususnya kota Batam tempat kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati Bapak Wali Kota kami, berkati juga semua yang ada dalam pemerintahan kota Batam. Sehingga Tuhan di kota Batam ini juga kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera untuk tinggal di tempat kami ini. Bapa yang baik, ajar kami senantiasa untuk selalu boleh berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari salah dosa kami dan Tuhan senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Inilah doa kami datang dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya untuk adik-adik di rumah. Kita menyanyi satu lagu dulu, Bi. Lagu baca kitab suci. Iya. Oke. Firman Tuhan Untuk kita lagu ya. terakhir kita menyanyi bersama-sama lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom. Shalom, selamat Selamat hari Minggu. Minggu.